teman-teman. Happy Sunday. God bless you. Ayo kita ibadah. Oke. Halo, selamat pagi adik-adik. Nggak kerasa sekarang udah hari Minggu. Ayo kita ibadah. Nanti adik-adik di rumah ikutin ibadah dengan baik ya. Udah mandi, udah pakai baju rapih, kita ikutin ibadah online di rumah. Oke? Untuk pujian pertama kita angkat pujian Selamat Pagi Bapak. Adik-adik di rumah sikap doa yang baik ya. Nanti kita memulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan masih berikan pada kami.
Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mulaikan ibadah kami. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita angkat pujian Aku Anak Raja. Jadi kita pakai gerakan ya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kita tadi udah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah siapin hati. Adik-adik di rumah ikutin firman Tuhan dengan baik. Simak firman Tuhan dengan baik ya. Nah, adik, kita angkat pujian berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Puji Tuhan. Nanti kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik di rumah berdoa dengan baik ya. Ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Memberkati Tante Sian yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, nanti di rumah simak firman Tuhan dengan baik ya. Ikutin firman Tuhan dengan baik. Oke, Tante Sian. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Tante Sian. Hari ini Tante Sian yang akan cerita ya. Sekarang kita udah masuk bulan Maret dan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, yaitu mengingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, karena kita akan merayakan Paskah, jadi kita mulai minggu ini akan bercerita tentang Tuhan Yesus dan hari-hari peristiwa-peristiwa sebelum Paskah. Oke, hari ini Tante Sian mau cerita tentang seorang wanita bernama Maria yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak. Anak-anak mungkin belum tahu apa itu mengurapi. Oke, anak-anak perhatikan gambar-gambar berikut dan dengarkan ceritanya dengan baik. Siap ya? Anak-anak, cerita ini dimulai
ketika Tuhan Yesus pergi ke kota Betania. Dan di sana seorang yang bernama Simon si Kusta mengadakan sebuah perjamuan seperti pesta zaman sekarang. Karena dia juga mengucap syukur telah disembuhkan dari penyakit kustanya. Dan juga ingin merayakan kebangkitannya Lazarus yang sudah dibangkitkan dari kematiannya. Simon si kusta menyambut Tuhan Yesus dengan senang di rumahnya. Coba anak-anak bayangkan kalau Tuhan Yesus datang ke rumah kita, pasti kita senang dan bersuka cita, bukan? Demikian juga dengan Simon si kusta, dia senang sekali. Dan Tuhan Yesus tidak hanya sendiri, anak-anak bisa lihat di gambar itu, Tuhan Yesus juga datang bersama dengan murid-muridnya. Dan siapakah pria yang duduk di samping Simon si kusta yang pakai baju ungu? Anak-anak lihat. Benar, dia adalah Lazarus. Lazarus yang sudah dibangkitkan dari kematiannya dan dia sekarang sehat. Juga ada Marta, kakaknya Lazarus. Marta sedang melayani Tuhan Yesus. Melayani Tuhan Yesus karena dia juga merasa sangat bersyukur bahwa saudaranya Lazarus telah ditolong oleh Tuhan. Sementara mereka sedang melakukan perjamuan, lihat, siapakah itu yang datang? Ada seorang perempuan, dia datang membawa sebuah botol yang berisi minyak yang wangi. Siapakah dia? Benar, dia adalah Maria. Dia adalah saudara Lazarus yang lain. Maria datang dengan minyak yang wangi itu di botol yang ada di tangannya. Dan dia menghampiri Tuhan Yesus. Apa yang akan dilakukan Maria? Maria menuangkan minyak yang wangi itu ke kepalanya Tuhan Yesus. Ya, Maria mengurapi Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, Maria juga membungkuk dan ia menuangkan minyak itu ke kakinya Tuhan Yesus. Dan dengan penuh sukacita sambil menguraikan air mata, Maria menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Haleluya! Maria melayani Tuhan Yesus, mengurapi Tuhan Yesus dengan penuh kasih. Ruangan itu menjadi wangi sekali dan semua yang datang memperhatikan Maria. Tapi seorang murid Yesus yang bernama Yudas, dia berdiri dan berkata, "Mengapa minyak yang mahal itu tidak dijual saja dan uangnya bisa dipakai untuk orang-orang yang miskin?" Hal itu dikatakan Yudas bukan karena Yudas itu memperhatikan orang miskin, tidak. Tapi karena Yudas itu seorang pencuri. Yudas itu suka mengambil uang yang disimpan di kas yang dipegangnya. Kemudian Yesus berdiri dan Yesus berkata, "Biarkanlah Maria melakukan hal seperti itu. Dengan mencurahkan minyak ke atas tubuhku, sesungguhnya ia sedang melakukan persiapan untuk penguburanku." Dan dimanapun Injil diberitakan, maka apa yang dilakukan oleh Maria ini akan disebut dan Maria akan dikenang. Nah, anak-anak sekarang udah tahu ya apa itu mengurapi.
Mengurapi itu berarti menuangkan minyak ke atas kepala dan kakinya Tuhan Yesus. Dan itu dilakukan oleh Maria. Dari situ kita belajar bahwa Simon si kusta, Maria, Marta, Lazarus, mereka semua sudah ditolong oleh Tuhan. Karena mereka semua sudah ditolong oleh Tuhan, mereka mau menyambut Tuhan, mengundang Tuhan ke rumah mereka, dan mereka melayani Tuhan dalam sebuah perjamuan. Dan Maria melayani Tuhan dengan mengurapi kepala Tuhan Yesus dan kaki Tuhan Yesus, memberikan minyak yang mahal sekali. Maria tidak sayangkan uangnya, tidak sayangkan harta yang dia miliki. Dia pakai itu untuk melayani Tuhan. Karena Maria sangat berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Maria itu dikatakan perbuatan baik yang sudah dilakukan Maria kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, ingat selalu kita harus belajar untuk melakukan perbuatan yang baik kepada Tuhan. Belajar dari kecil untuk melayani Tuhan. Anak-anak rajin ke gereja, anak-anak suka dengar firman Tuhan, anak-anak nurut kepada papa mama, anak-anak suka mendoakan orang lain, anak-anak suka memberi. Itu berarti anak-anak sudah melakukan perbuatan baik dan anak-anak sudah melayani Tuhan. Oke? Very good ya. Jadi anak yang baik. Sekarang kita mau baca ayat hafalannya. Ya, sama-sama dengan Tante Sian. Matius 26 ayat 10. Ia telah melakukan perbuatan yang baik pada Yesus. Satu kali lagi, sama-sama. Matius 26 ayat 10. Ia telah melakukan perbuatan baik pada Yesus. Oke, anak-anak. Jadi pesan firman Tuhan kali ini, mari kita melakukan perbuatan yang baik pada Tuhan Yesus dengan cara kita boleh melayani sesama, menyambut sesama dengan baik. Ya, oke, anak-anak mengerti firman Tuhan dan biarlah anak-anak jadi anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Sekarang cerita firman Tuhan sampai di sini, kita akan berdoa. Ikuti Tante Sian berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau belajar untuk melayani dan melakukan perbuatan yang baik untuk Tuhan dan untuk sesama kami. Sehingga kami menjadi berkat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekarang waktunya anak-anak mengerjakan activity sama Cici Ellen. Oke, Cici Ellen. Nah, adik-adik di rumah, hari Jumat kemarin kan Cici bilang suruh sediain alat-alatnya ya. Nah, alat-alatnya yang pertama ininya nanti kita gunting dulu. Ada tulisannya, kita lepasin dulu bekasnya. Kita lepasin bekasnya. Kita lepasin. Habis itu nanti kita kasih double tip. Di sebelah-sebelah sininya kita kasih double tip. Nah, seperti ini ya. Ada beberapa titik aja yang kita kasih double tipnya ya. Ini kita kasih
kasih double tip. Botol yang tadi kita kasih double tip di beberapa titik, nggak usah semuanya ya, kurang lebih 4 jalur, 4 titik. Ini seperti ini nih, seperti ini ya. Di situ kita lepasin double tipnya. Nah, di sini udah kita lepasin seperti ini, langsung ambil kertas yang tadi. Setelah itu kita tempel. Kita tempel seperti ini. Ambil jalur seperti ini, kita tempel seperti ini. Nah, ini kan udah nempel seperti ini. Ini kan masih itu ya, masih terbuka. Nanti kita kasih double tip lagi di sininya. Kasih double tip lagi seperti ini. Nih, seperti ini ya, supaya yang tadi itu nempel. Kita lepas lagi kayak tadi. Nah, seperti ini ya. Kita tempel seperti ini. Habis itu, ini kan banyak ya lebihnya tuh, panjang ya. Kita gunting. Nah, setelah itu seperti ini ya. Habis itu kita lipat seperti ini. Kita lipat seperti ini. Nih, kita lipat supaya nggak kelihatan bolongnya. Terus kita ambil lagi double tip yang tadi. Kita kasih double tip. Ininya seperti ini ya. Masih kelihatan kan ya ininya? Ini kita seperti ini. Kertas yang tadi kan ada double tipnya. Nah, seperti ini. Nanti kalian di sini kasih tulisan. Di sini kita kasih tulisan buli-buli, buli-buli, buli. Terus di sini nanti kasih nama kalian ya. Misalnya Cici Ellen, buli-buli Ellen. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kalian di rumah bikin ya. Tadi kan ceritanya tentang wanita yang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Oke, nanti adik-adik bikin ya. Selamat mencoba dan semangat bikinnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah dengerin firman Tuhan, kita udah ayat hafalan, kita udah activity. Sebentar kita mau akhirin ibadah kita. Nah, minggu depan kita masih ibadah online ya. Adik-adik, minggu depan juga ikutin ibadah dengan baik ya. Nah, kita akhirin ibadah kita, ikutin Cici berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap minum vitamin, minum susu. Tuhan Yesus memberkati. Lukas Lukas 19 ayat 10. 10 Sebab sebab anak anak manusia datang datang untuk untuk mencari mencari dan dan menyelamatkan makan yang hilang. hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan
Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dah. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dadah. Happy Sunday. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini Lukas 19 ayat begini nih ayatnya. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dadah, makasih. Lukas 19 ayat 10. Sebab Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memberkati manusia. Sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan, mencari. menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 Lukas 19 ayat 10 dah. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Makasih. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak manusia anak manusia datang untuk mencari cari dan dan menyelamatkan menyelamatkan yang hilang. Luke 19 verse 10. The Son of Man come to seek, save, not. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Teman-teman Yesus memberkati. Lukas 19 ayat 10.
hilang. Dadah. 11 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dadah. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Luke chapter 19 verses 10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Happy Sunday. Lukas Lukas 19 ayat ayat 10. sebab Sebab anak manusia manusia datang datang untuk untuk mencari mencari dan dan menyelamatkan menyelamatkan yang hilang. Ikan koki ekornya panjang, berompetan gerbang nelayan. Siapa rajin sekolah minggu, itu anak Tuhan. Dan terus kami udah mengunjungi dalam Yesus. Amin. Teman-teman, hari ini kita mau mendengarkan ayat hafalan Lukas 19 ayat 10. Manusia bukan datang untuk menyelamatkan dan mencari orang yang hilang. Sekarang kami mau nyanyi teman-teman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis disalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 2, 3 anak monyet tinggal di pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang mulut namanya kuda, panjang hidup namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak. Sekali lagi. Ekornya panjang, burung pipit tanpa melayang. Siapa rajin sekolah minggu, itu anak Tuhan. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus.
you someday. God bless you. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang, siapa rajin sekolah minggu, itu anak Tuhan. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang, siapa rajin sekolah minggu, itu anak Tuhan. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dah. Terima kasih Yesus. Pagi ini kami ingin memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Haleluya, amin. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Sopirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa yang mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Sopirnya masuk, jalannya nubruk-nubruk. Siapa yang mau ikut ke neraka? Aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak dor-dor dengan imanku. Ku tembak dor-dor dengan imanku. Aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak dor-dor dengan imanku. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.